Kami akan tetap menawarkan kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Menuai polemik, Kejati DKI Jakarta tawari perdamaian di kasus penganiayaan D. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bakal menawarkan restoratif justice kepada keluarga remaja berinisial D. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Matovani, usai menjenguk D di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret lalu. Kami akan menawarkan RJ kepada pihak keluarga korban, ujar Reda. Restoratif justice atau keadilan restoratif adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi. Namun penawaran tersebut, kata Reda, tidak akan dipaksakan. Pihaknya akan memberikan keluasaan yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga untuk merespon tawaran tersebut. Masih di penyelidikan, nanti ada kewenangan yang polisi, ya kan? Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu. Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara itu. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif. Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap sifat dari kami, tetap kami akan tawarkan, namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Di sisi lain, pihak keluarga David Ozora menolak keras restoratif justice atau damai di kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio dan kawan-kawan. Otto Luger, perwakilan dari keluarga David, menyebutkan tak ada kata damai di kasus ini. Ia juga menyebut kasus penganiayaan David yang dilakukan Mario Dandi Satrio dan kawan-kawan akan terus berlanjut karena hukum, meskipun ada tawaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tidak ada, kata Otto Luger, Jumat 17 Maret kepada Kompas TV. Ia menegaskan perkara penganiayaan David ini akan tetap berjalan sesuai hukum. Seperti diketahui dalam rekonstruksi yang telah digelar Polda Metro Jaya minggu lalu, diketahui Mario menjadi pelaku utama penganiayaan dengan disaksikan oleh temannya Shane Lucas dan AG. Shane diketahui telah memprovokasi Mario hingga menganiaya D. Mario dan Shane saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara AG ditetapkan sebagai pelaku anak karena statusnya sebagai anak di bawah umur. AG ditahan sementara waktu untuk memudahkan pemeriksaan.